Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahriza Afedsata dari kelompok 1 AK 31R dengan NIM 202 12102. Perkenalkan, saya mengatur Michael Daud Pardede dengan NIM 2021 121 1007 dari kelompok 1 dan dari kelas angka 31A. Kali ini kami akan menjelaskan chapter 8. Chapter 8, penilaian persediaan atau pendekatan dasar biaya. Jadi yang kita pelajari itu ada mengidentifikasi persediaan, membedakan sistem persediaan, vertical system dan periodic system, mengidentifikasi pengaruh dari kesalahan persediaan atau flat keuangan, memahami item yang tergolong biaya persediaan, dan yang terakhir ada menggambarkan dan membandingkan metode yang digunakan untuk harga persediaan. Nah, di sini ada penilaian persediaan, pendekatan isu persediaan. Nah, itu dibagi menjadi 4. Ada isu persediaan, ada klasifikasi, aliran biaya, kontrol, dasar penilaian persediaan. Terus ada yang keempat, barang fisik yang termasuk persediaan, itu ada 4 juga. Barang dalam perjalanan, barang dicurahkan, perjanjian penjualan khusus, dan yang terakhir ada kesalahan persediaan. Nah, ketiga ada biaya yang termasuk dalam persediaan. Dibagi menjadi 3, yaitu ada biaya produk, biaya transaksi, dan biaya diskon pembiayaan. Yang terakhir ada asumsi aliran biaya, yaitu ada 4. Mengidentifikasi khusus, biaya rata-rata, hitung tipe, dan membuat ringkasan analisis. Isu persediaan ini itu ada inventories yang dibagi menjadi 2 penjelasan, yaitu itemnya yang diadakan untuk dijual atau barang yang digunakan dalam produksi barang untuk dijual. Yang bisa dilihat di sini, bisnis dagang persediaan, yaitu ada usaha dagang atau industri. Klasifikasi, salah satu akun persediaan membeli barang dalam bentuk siap untuk dijual. Sini ada contohnya. Ilustrasi 81. Itu ada balance sheet Desember 31 tahun 2008. Ada current assets in millions yang yang berisi inventories, commercial receivable, consumer credit, financial, companies of arms, tax receivable, other assets, dan cash equivalents. Dan di semua di total. Jadi current assets-nya itu 19.604. Nah, di sini ada contoh soal lagi, yaitu ada 3 akun, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Di sini ada ilustrasi bukan tambah 1 ya. Jadi tadi itu kan belum ditambah bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Masukin ke inventories. Itu tadi ada apa aja, ada raw material, bahan baku, ada work in process, barang dalam proses, dan terakhir ada finished goods atau barang jadi. Semua dimasukin ke balance ini ya, turun ya. Nah, di sini ada aliran persediaan. Kalian bisa lihat di ilustrasi 82. Kalau misalnya merchandising company itu um, dari cost of goods purchased menjadi cost of goods sold, dari membeli dijual menjadi cost of goods sold, cost of goods sold, work in process, ada cost of goods manufactured yang masuknya ke finished goods
Ada raw material, ada labor, overhead, masuk ke working process, ada actual material cost, material use, ada actual labor cost, ada labor applied, so overhead cost, overhead applied. Isu persediaan, aliran biaya persediaan, beginning inventory, the cost of goods available for sale, di tengah-tengah dan beginning inventory itu maksudnya cost of goods sale dan cost of goods purchase juga cost of goods sold mesti juga ini juga. Perusahaan menggunakan salah satu dari dua jenis sistem memperoleh catatan persediaan atau sistem forecasted system memakai dua sistem doang. Aliran biaya persediaan perpetual system. Kemudian barang dagang yang didebet untuk persediaan. Ada angkutan didebet untuk persediaan pengambilan pembelian dan pembelian diskon yang dikreditkan untuk persediaan. Harga pokok penjualan didebet dan persediaan dikredit masing-masing penjualan. Catatan menunjukkan jumlah anak perusahaan dan biaya setiap jenis barang di tangan, yaitu perkeluar sistem menyediakan catatan terus-menerus dan persediaan dan biaya barang dijual. Aliran biaya persediaan. Pembelian barang dagang yang didebit untuk pembelian. Ada persediaan akhir ditentukan oleh jumlah bibit. Dan yang ketiga ada perhitungan biaya barang yang dijual. Itu ada apa aja? Ada persediaan awal yang sebesar $100.000. Ada pembelian bersih sebesar $800.000. Ada ada barang tersedia untuk dijual sebesar $900.000. Ada persediaan akhir sebesar $125.000 dan semua akan ditotal dan menjadi harga pokok penjualan yang hasilnya sebesar $775. Ilustrasi perusahaan Esmayer memiliki transaksi tahun ini. Ada begini inventory, units, at $6, kemudian $600. Ada purchases 900 units, $6 per satunya, ya, 5.400. Sales 900 unit, satunya $12.000. Ada itu ini inventory 400 unit per $6, kemudian tempat transaksi ini harus menggunakan dua sistem. Ya, sistemnya guys.
sistem perpetual atau enggak sistem ilustrasi. Yang bisa lihat ilustrasi. Um, Betul, betul. Bisa bisa dengar suara gua nggak sih? Bisa. Bisa, bisa. Oke, gitu. Gue tadi ada suara. Dari tadi lo ada kok suara lo kedengeran dari tadi. Ya, kita nggak ada. Habis ini lu ya, Oh, oke. aliran biaya persediaan, ilustrasi, perpetuaan inventory system. Satu ada beginning inventory, 100 unit per $6. The inventory account shows the on hand at $600. Periodic inventory system. The inventory account shows the inventory on hand at 200. Nah gitu. Oke, berikutnya ada aliran biaya persediaan. Di sini ada contoh soal, yaitu mengasumsikan bahwa pada akhir periode pelaporan, akun persediaan tersebut dilaporkan $4.000. Namun, hitungan fisik persediaan sebenarnya menunjukkan $3.800. Penjurnalan untuk mencatat penurunan nilai yang diperlukan adalah sebagai berikut. Jadi salah mencatat yang seharusnya 3.800, tapi dicatat menjadi 4.000. Sehingga untuk pembetulannya yaitu di debit ada persediaan lebih dan kurang sebesar 200, dan di kredit ada persediaan sebesar 200. Ada juga persediaan lebih dan kurang menyesuaikan biaya barang dijual. Dalam prakteknya, perusahaan kadang-kadang melaporkan persediaan lebih dan kurang di pendapatan lain-lain dan pengeluaran lain-lain bagian dari laporan laba rugi. Berikutnya ada isu persediaan. Kontrol. Semua perusahaan membutuhkan verifikasi periodik terhadap catatan hasil persediaan sebenarnya. Berat atau pengukuran. Penting dibandingkan dengan catatan persediaan yang terperinci. Perusahaan harus ambil contoh fisik persediaan pada akhir tahun fiskal untuk melaporkan jumlah persediaan perusahaan dalam laporan akuntansi tahunan.
Oke, berikutnya ada isu persediaan. Isu dasar dalam penilaian persediaan. Perusahaan harus mengalokasikan semua biaya barang yang tersedia untuk dijual antara barang yang dijual atau digunakan dan yang masih ada di tangan. Ilustrasi berikut, terdapat beginning inventory pada Januari 1 sebesar $100.000, cost of goods acquired or produced during the year sebesar $800.000, kita totalkan menjadi $900.000, dan kita catat kepada total cost of goods available for sale. Kemudian ada ending inventory pada Desember 31 sebesar $200.000, dan kita jumlahkan atau kita kurangi sehingga hasil akhir menjadi $700.000 yang kita catat kepada COGS during the year. Berikut ada dasar dalam menilai persediaan. Penentuan penilaian, yaitu ada barang fisik, barang di tangan, barang dalam perjalanan, barang diserahkan, dan perjanjian penjualan khusus. Kemudian ada biaya untuk menyertakan, yaitu produk versus periode biaya. Dan yang terakhir ada asumsi biaya aliran, yaitu identifikasi, biaya rata-rata, average method, FIFO, retail, dan lain-lain. Oke, berikutnya ada barang yang termasuk persediaan. Perusahaan harus mencatat pembelian pada saat memperoleh hak legal barang. General rule. Inventory is buyers when received, except FOB shipping point, buyers at time of delivery to common carrier, consignment goods, sellers, not buyers, sales with buybacks, sellers also, not buyers, sales with high rates of returns, buyers, if you can estimate the returns, and sales on installments, buyers if you can also estimate collectibility. Oke, berikutnya ada barang yang termasuk persediaan, kelanjutannya yaitu pengaruh kesalahan persediaan. Kesalahan penyajian persediaan akhir, yaitu yang pertama ada di Statement of Financial Position,
inventory, understated, retained earnings, understated, working capital, current assets slash current liabilities, understated, current ratio, current assets divided by current liabilities, understated as well. Kemudian ada di income statement yaitu COGS, overstated, dan net income, understated. Pengaruh kesalahan pada pendapatan dalam 1 tahun selanjutnya akan diimbangi. Namun pernyataan pendapatan akan salah untuk tahun kedua. Berikutnya ada pengaruh kesalahan persediaan. Ilustrasi, perusahaan Yeichen mengecilkan persediaan akhir sebesar 10.000 Hong Kong dolar tahun 2010. Semua item lain menyatakan dengan benar. Kemudian di sini ada laporannya, yaitu Yeichen Corporation, incorrect recording tahun 2010 dan 2011. Pertama ada revenues. Pada tahun 2010, Hong Kong dolar sebesar 100.000, dan 2011 juga sama. Kemudian berikutnya ada COGS, yang termasuk antara beginning inventory sebesar 25.000 pada tahun 2010, pada tahun 2011 20.000, kurang 5.000. Kemudian ada purchase or produced pada tahun 2010 ada 45.000 dan tahun 2011 ada 60.000. Kemudian kita jumlahkan menjadi tahun 2010 menjadi 70.000, tahun 2011 menjadi 80.000. Kita catat kepada goods available for sale. Dikurangi dengan ending inventory pada tahun 2010 sebesar 20.000, 2011 sebesar 40.000, hasil akhir 2010 50.000, dan hasil akhir 2011 40.000. Kita catat ke dalam COGS, dan kita akan mendapat gross profit. Gross profit tahun 2010 sebesar 50.000, gross profit tahun 2011 sebesar 60.000. Kemudian kita kurangi dengan administrative and selling expense pada tahun 2010 sebesar 40.000, tahun 2011 sebesar 40.000 juga. Kita kurangi mendapat hasil tahun 2010 10.000 dan tahun 2011 20.000. Dan kita catat pada net income. Jadi total income untuk 2 tahun yaitu 30.000 Hong Kong dolar. Kemudian ada correct recording yang sebenarnya. Pada revenues tetap sama, pada COGS pada tahun 2010 25.000 tetap, tetapi pada tahun 2011 diganti menjadi 30.000. Pada purchase or produce tetap juga sama, kita tambahkan, jadi hasil goods available for sale pada tahun 2010 tetap sama, sedangkan pada tahun 2011 naik menjadi 90.000. Kita kurangi dengan ending inventory. Pada tahun 2010 itu sebesar 30.000, naik 10.000 pada incorrect recording, dan pada tahun 2011 sebesar 40.000, sehingga dapat hasil akhir 40.000 dan 50.000. Kita catat kepada COGS, kemudian kita akan mendapat gross profit sebesar 60.000 tahun 2010 dan 50.000 tahun 2011. Kita kurangi dengan admin expense sebesar 40.000, sehingga mendapat hasil akhir
20.000 pada tahun 2010 dan 10.000 pada tahun 2011 sehingga total income untuk 2 tahun yaitu 30.000 dolar. Berikutnya ada barang yang termasuk dalam persediaan atau supply. Pengaruh kesalahan persediaan, kesalahan penyajian, pembelian, dan persediaan. Yang pertama ada pada statement of financial position, yang terpengaruh ada inventory karena understated, retained earnings, no effect, accounts payable understated, working capital no effect, current ratio overstated. Dan pada income statement terdapat purchases karena understated, COGS no effect, net income no effect, dan inventory ending understated. Pernyataan tersebut tidak mempengaruhi harga pokok penjualan yang dijual dan keuntungan bersih karena kesalahan mengimbangi satu sama lain. Berikutnya ada biaya yang masuk persediaan, yaitu ada biaya produk, yaitu biaya yang berhubung langsung dengan membawa barang untuk membeli. Kemudian ada biaya periode, yaitu penjualan umum dan biaya administrasi. Dan yang terakhir ada perlakuan diskon pembelian, yaitu kotor versus metode bersih. Berikut ada biaya yang termasuk persediaan lagi, yaitu perlakuan pada diskon pembelian. Perlakuan pada diskon pembelian yaitu terdapat tabel seperti berikut, gross method dan net method. Yang pertama ada purchase cost $10,000, terms 2 out of 10, net 30. Kemudian ada invoices of 4,000 are paid within discount period. Dan yang terakhir ada invoices of $6,000 are paid after discount period. Oke, kemudian berikutnya ada memilih asumsi aliran biaya yang diadopsi, yaitu specific identification, average cost or LIFO, yaitu asumsi aliran biaya yang diadopsi tidak perlu sama dengan gerakan fisik barang.
Metode yang diadopsi harus menjadi salah satu yang paling jelas, mencerminkan periodik pendapatan. Oke, berikutnya ada asumsi aliran biaya. Contohnya yaitu Young and Crazy Company membuat pembelian berikut. Pertama ada one item pada 2 Februari 2011 untuk $10. Yang kedua ada satu item untuk 2 Februari 15 Februari 2011 untuk $15 dan yang ketiga untuk satu item pada 25 Februari 2011 untuk 20 dolar. Yang Crazy Company menjual satu item pada tanggal 28 Februari 2011 dengan harga $90. Apa yang akan menjadi keseimbangan persediaan akhir dan harga pokok penjualan untuk bulan Februari 2011 dengan asumsi perusahaan menggunakan FIFO, biaya rata-rata, dan asumsi aliran biaya identifikasi khusus. Asumsi pajak adalah 30%. Di sini ada asumsi aliran biaya, first in, first out, atau FIFO. Kalian bisa lihat, inventory balance dengan $45, which is on tanggal 2 2015 for $20, which is on 2/15 for $15, which is on 2/11 for $10. Contohnya ada Young and Crazy Company income statement for the month of February 2011. Well, dengan $90, cost of goods sold, and gross profit 90, expenses, administrative, the selling sebesar 12, interest 7, total expense 33, income before tax 57, tax 17, net income sebesar $40. Asumsi aliran biaya first in, first out atau FIFO, inventory balance sama dengan $35, which is on 2/2/2011 for $20, which is on 2/15/11 for $15, which is on 2/2/11 for $10. Jadi yang $10 ini masuk ke cost of goods sold, kan? Yaitu GS. Income tax-nya juga berubah dan tax-nya juga berubah. Sini juga yang berubah itu ada income before tax dan COGS-nya berubah juga. Nah, terus which cost inventory balance bisa $30, terus on 2/15 for $20, which is on 2/15 for $15, terus on 2/15 for $10. Yang include company income statement ada yang berbeda itu ada COGS yang dikaji, ada income before tax dan tax. COGS sebesar 15, income before tax sebesar 42, tax sebesar 12. Ada asumsi alirannya, specific identification-nya.
di sini tuh berubah ketika tergantung ada penjualan, itu yang terjual, yang mana yang terjual duluan. Yes, kamu sekali. Asumsi aliran biaya, ringkasan laporan keuangan. Ada asumsi aliran biaya, ringkasan laporan keuangan, ada FIFO dan average. Sales sebesar $90, average juga cost of goods sold, FIFO-nya $10, average $15, gross profit-nya 80, average-nya 75, operating expense administrative sebesar 14, average 15 sama juga, selainnya juga sama semua, interest juga sama, total expense sama juga di jumlah, income before tax-nya itu berubah jadi 47, FIFO dan average 42, income tax expense FIFO 14, average 12, net income sebesar $33 dan sedangkan average $30. Sejumlah semua menjadi inventory balance dengan jumlah FIFO 35 dan jumlah average 30. Asumsi aliran biaya. Hallmark PNC merupakan melakukan operasi pada bulan pertama dengan transaksi date, purchases, sold, or issued, dan ada barang juga Maret tanggal 2, Maret tanggal 15, dan Maret tanggal 19, dan Maret tanggal 30. Itu Maret tanggal 2 ada 2000 per $4, 2000 per $4, dan 2000 per $4,75. Soldnya itu ada tanggal 19, ada 4000 unit yang dijual, dan dalamnya untuk kita bisa lihat dari purchases masuk ke dalam penghitungan menghitung barang yang tersedia untuk dijual. Segini inventory itu ada 2000 kali $4 sebesar 8000. Purchases ada 6000 kali 4,40 sebesar 26.400. 2000 kali $4,5 sebesar 39.500. Dan good available for sale dijumlahin semua menjadi 43.900. Metode administrasi perusahaan Kalmar bertransaksi bahwa kesediaan 6.000 unit barang terdiri dari 1.000 unit. Membeli pada tanggal 2 Maret, membeli 3.000 unit pada tanggal 15 Maret, dan 30 Maret itu membeli 2.000 unit. Cara menghitung persediaannya adalah akhir dan HP produksi itu dengan cara kalian bisa lihat di bawah. Ilustrasi 18, ya, ada tanggal, ada number of units, ada unit cost, dan ada unit total cost. Ya, ada cost of goods. So, good of good available for sale, ada product ending inventory. Nah, di sini tinggal dijumlahin aja semua. Ada average cost, weighted average, date of invoice, ada number of units, ada unit cost, ada total cost, ada average cost per unit, inventory in units, dan ada cost of goods.
Global Forsal Big Ending Inventory, Moving Average, bertangga, purchase, sold, or issued, ada bahasa juga. Contohnya, dalam metode ini, alamat menghitung biaya rata-rata unit baru setiap melakukan pembelian. Bisa lihat moving average pada tanggal 2 bulan Maret, ada Maret tanggal 15 dan Maret tanggal 15 dan 30. Dan bisa lihat chart out issue the first in first out P4 periodic metode periodic saja. Menentukan biaya persediaan harga dengan mengambil biaya pembelian yang terakhir. Ada CDS, produk anti inventory dan progress CO, GS, goods sold, masih 8, 15. Perpetual method itu berbeda dengan periodiknya. Nah, bisa lihat di sini untuk contohnya ilustrasi 8, 16. Dalam semua kasus yang mana FIFO digunakan persediaan dan harga pokok penjualan akan sama pada akhir bulan, tetap apakah perpetual sistem atau periodic sistem digunakan. Itu contohnya sendiri. Ringkasan metode penilaian ada average cost, ada FIFO sales $60.000 sama, cost of goods sold-nya beda 18.000, FIFO-nya 16.000, gross profit-nya dapat 2.000 dengan cost 4.000, operating expense 1.000, di average dan FIFO 1.000 juga sama, income before tax 32.000 dan 34.000, income tax 40.000, 12.800 dan 13.600, net income itu sebesar 19.200 dan 20.400, dan dijumlahkan semua itu menjadi 18.000. Maaf, 36.000 dan tipenya 18.000. Yang 36.000 dibagi 10.000 dengan 36 dolar, yang 36 dolar dikalikan 5.000 sama dengan 18.000. Inventory, gross profit, tax, net income, return earning, dan cash. Average cost itu adalah 18.000, 5.000 kali 3.600 ada gross profit, itu ada 42.000 dolar, dan tax 12.800 dolar, net income 19.200 dolar, return earnings itu ada 9.200 dolar, dapatnya dari 10.000 tambah 19.200, dari cash itu sebesar 20.200 dolar. Vivo itu dari 20.000 dapatnya dari 5.000 kali 4 dolar, gross profit 44.000, taxes itu ada 13.200, net income ada 20.400, return earnings ada 30.400, itu dapat dari 1.000 tambah 20.400, dan cash yang terakhir ada 19.400. Nah, di sini ada rumusnya.
cash at year end itu ada beginning balance ditambah sales dikurang purchases dikurang operating expense dan taxes. Average cost itu tinggal ditambah ya, 7.000 tambah 60.000 tinggal dimasukin aja, itu dikurang 24.000 dikurang 10.000 dan hasilnya taxnya itu pajaknya itu 12.800. Nah, default itu 7.000 ditambah 60.000 dikurang 24.000 dikurang 10.000 sama dikurang 13.600 pajaknya. Info flow assumption. IFRS LIFO tidak diinginkan untuk keperluan pelaporan keuangan, namun LIFO diperbolehkan untuk pelaporan keuangan di Amerika Serikat diizinkan untuk keperluan pajak di beberapa negara dan penggunaan LIFO dapat menghemat tabungan pajak yang signifikan. Ini adalah less in first out LIFO. Contohnya, Harvard PNBW transaksi pada bulan pertama operasi itu debt itu dan Maret tanggal 2, Maret 15, Maret 15 dan Maret 30 yang tadi ya. Nah, mungkin cara menghitung barang tersedia untuk dijual itu penjumlahannya adalah bagi terjadi 1.000 kali $4, 2.000 dapat dari mana dari purchases tanggal Maret Maret 2 di Maret itu menjadi 8.000 dan terus purchasesnya itu 6.000 kali 4,40 dapat dari mana dari Maret tanggal 15 lumayan jadi hasilnya ada itu 6.400 ada 2.000 kali 4,75 dapat dari mana dari tanggal 30 Maret yang hasilnya 9.500 dan semua dijadikan menjadi goods available for sale menjadi dengan nilai 43.900. Kalian bisa lihat ini ada inventory at inventory value. Ada balance sheet, ada juga entry
Di sini ada periodic method, perpetual tadi, ya, ada di LIFO, reverse cadangan. Beberapa perusahaan menggunakan LIFO untuk pajak dan laporan keuangan eksternal. LIFO average cost or standard cost system untuk tujuan laporan internal alasannya. Satu, keputusan harga menjaga catatan lebih mudah. Pengaturan bagian keuntungan dan bonus untuk sementara waktu itu melaporkan. Ini ada contohnya ya. Teknik company menggunakan metode LIFO untuk pelaporan internal dan LIFO untuk tujuan pelaporan eksternal. Di Januari tanggal 1 2011, yang diperbolehkan untuk mengurangi persediaan untuk keseimbangan LIFO $20.000 di Desember 31 2011, RC harus 50.000 hasilnya. Teknik Booth realize pengaruh LIFO dan membuat entry berikut pada akhir tahun. Ini penjualannya adalah harga pokok penjualan sudah 30.000 dan cadangan untuk mengurangi persen untuk LIFO itu ada 30.000. Dan contohnya lagi, Dassler all has $30.000 of steel in its inventory on December 31, 2011 with cost determined on a specific goods LIFO approach. Di inventory-nya itu ada sampai sini 2008, ada pounds with cost dan with cost 2008 untuk pounds dengan angka 8.000, 2009 10.000, 2010 7.000, 2011 9.000. Ada unit cost sebesar $40.000, ada $40, dan $6, $9, $10. Di fokusnya dari $2.000, $60.000, dan $3.000, dan $50, dan tinggal di belakang saja. Dan selanjutnya, contohnya at the end of 2012 only 6.000 pounds of still remain in inventory. Inflasi 8B2, dan selanjutnya dari year-layernya, inflasi 8B3. Dollar value LIFO, change in LIFO are measured in terms of total dollars value of physical quantity. Manfaatnya itu adalah kisaran lebih luas barang menguntungkan tergantung barang yang serupa membantu penelitian LIFO dari penelitian. Nah, di sini ada contoh soal informasi berikut berkaitan dengan skala. Menggunakan nilai dolar untuk menghitung hasil akhir metode LIFO untuk tahun 2007 sampai 2019. Menggunakan nilai untuk menghitung perjalanan akhir metode tahun 2019. Nah, ini paling sulit nih. Contoh dari jawabannya. Kemudian interior penukir, dari atmosfer, beli, buang shift, cernaan, ada kemudian bandingkan pendapatan LIFO khusus barang LIFO biaya unit barang mahal dan memakan waktu. Khusus barang menyatukan pendekatan LIFO perbandingan pendekatan LIFO lebih sulit untuk melukis lapisan menggunakan jumlah sebagai dasar batu pengambilan likuidasi LIFO. Warna LIFO banyak digunakan di perusahaan. Untuk lanjut, terus, terus, Yuk, lanjut. Nggak bisa. oke. Berikutnya, iya ya. Berikutnya ada special issues related to LIFO, yaitu ada manfaat. Yang pertama, sesuai. Kedua, keuntungan pajak atau meningkatkan arus kas. Dan yang ketiga, ada pendapatan di masa yang akan datang. Tapi ada kerugiannya, yaitu pendapatan dikurangi, mengecilkan persediaan, aliran fisik, dan likuidasi disengaja. Next. Kemudian ada dasar untuk metode pemilihan persediaan.
LIFO umumnya lebih disukai karena satu, jika harga penjualan meningkat lebih cepat daripada biaya. Dua, jika perusahaan memiliki cukup konstan stok dasar. Kemudian LIFO yang tidak sesuai yaitu jika harga cenderung tertinggal dari biaya, jika identifikasi tradisional digunakan, dan ketika unit biaya cenderung menurun saat produksi meningkat. Next. Oke, berikutnya kita akan menjawab soal latihan. Pertama ada exercise 73. Jawabannya yaitu di current assets ada beberapa akun. Yang pertama ada akun account receivable. Kedua ada customers account, of which accounts in the same amount of $40,000 have been pledged as security for a bank loan sebesar $79.000. Kemudian ada installment accounts collectible due in 2018 sebesar $23.000. Kemudian ada installment account collectible due after December 31st, 2018 sebesar $34.000. Kemudian kita jumlahkan ketiga akun tersebut sehingga mendapat hasil akhir 136.000 dan akan kita tambahkan lagi dengan 4.140 didapat dari 2.640 tambah 1.500, yaitu dicatat dalam order. Tambah mendapat hasil akhir 140.140. Kemudian ada akun non-trades receivable yang termasuk dari advance to subsidiary company sebesar 81.000. Kemudian untuk jawaban exercise 79 ada untuk jawaban yang A ada kita catat di jurnal sebagai bad debt expense di debit sebesar 5.350 dan AFDA atau allowance for doubtful accounts sebesar 5.350 juga di kredit didapat dari $90.000 dikalikan dengan 4%. Kemudian hasil itu ditambah dengan 1.750 sehingga mendapatkan hasil akhir 5.350. Kemudian untuk jawaban B ada bad debt expense di debit sebesar 2.800 dan AFDA di kredit sebesar 2.800 didapat dari $90.000 dikalikan dengan 5%. Kemudian hasilnya dikurangi dengan 1.700. Kemudian untuk jawaban problem 7 yaitu untuk nomor 1 ada account receivable sebesar 53.000, kemudian persentasenya 7%, allowance needed 3.310, dan allowance-nya 4.000. Dan bad debt expense 7.710. Untuk nomor 2 ada accounts receivable sebesar 1.750.000, amount estimated to be uncollectible sebesar 180.000 negatif. Kita jumlahkan menjadi 1.570.000 di net realizable value. Nomor 3, AFDA 1 Januari 2017 sebesar 17.000. Kemudian ada establishment of account written off in prior year sebesar 8.000. Ada customer accounts written off in 2017 sebesar 30.000 negatif. Bad debt expense 2017 sebesar 57.000. Dan AFDA pada akhir tahun 2017. Didapat dari akun di atas dijumlahkan sehingga mendapat hasil akhir 52.000. Kemudian nomor 4 ada bad debt expense untuk 2017 sebesar 84.000 dan customer account written off as uncollectible dari 2017 sebesar 24.000 negatif. Akan kita jumlahkan sehingga mendapat 60.000, kita catat kepada AFDA akhir tahun 2017. Kemudian ada lagi catat jurnal berikutnya account receivable for doubtful accounts
950.000. AFDA pada akhir tahun 2017 60.000, ditambahkan kedua tersebut menjadi 1.010.000 dolar yang akan kita catat kepada account receivable before deducting allowance for doubtful accounts. Dan yang terakhir nomor 5 ada accounts receivable sebesar 310.000, persentase 3%, sehingga mendapat hasilnya 9.300. Kita catat kepada BTP expense before adjustment. Dan AFDA 14.000, menjumlahkan 9.300 tambah 14.000 menjadi 23.300. Kita catat kepada bad debt expense as adjusted. Next. Oke, untuk soal terakhir yaitu problem 76. Pertama, kita akan mencatat jurnal cash, yaitu cash pada debit sebesar 336.800 didapat dari 17.300 ditambahkan 5.300 dikurangi 17.500 sama dengan 5.100, dan 20.000 dikurangi 5.100 sehingga mendapat 14.900 dari untuk AFDA. Cash didapat dari 138.000 dikurangi dengan 60.000 dikalikan dengan 2%, sehingga mendapat 136.800. Kemudian sales discount di debit 1.200 dan account receivable di kredit 138.000. Untuk yang kedua, ada account receivable debit 5.300, AFDA kredit 5.300, dan cash debit 5.300 dan account receivable kredit 5.300. Untuk yang ketiga ada AFDA di debit 17.500, account receivable di kredit 17.500, dan yang terakhir nomor 4 ada BT expense di debit 14.900 dan AFDA di kredit 14.900 didapat dari 17.300 ditambah 5.300 dikurang 17.500 sama dengan 5.100. Kemudian 5.100 itu dikurangi dengan digunakan untuk mengurangi 20.000 sehingga mendapat hasil akhir 14.900. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Semoga semoga dapat bermanfaat bagi saudara. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.